Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Devredli Sukrata dari kelas 2023D dengan NIM 230512041107 dari Universitas Negeri Surabaya, Teknik Informatika. Sekarang saya akan membahas tentang sejarah dari sistem komputer yang masuk ke dalam matkul atau mata kuliah sistem operasi. Gitu. Hal-hal yang akan kita pelajari dalam sistem operasi atau lebih spesifiknya sekarang adalah sejarah sistem komputer. Mula-mula kita harus mempelajari pendahuluannya seperti pengertian, fungsi, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita harus mengetahui apa tujuan kita mempelajari sejarah ini, sehingga kita memiliki tujuan ataupun hasil yang ingin kita capai dari pembelajaran ini. Yang selanjutnya itu ada tugas OS. Kita harus mengetahui tugas OS itu apa. Yang keempat itu kita juga harus mengetahui fungsi OS itu apa, seperti apa. Yang selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis platform dan OS-OS yang ada di dunia sampai saat ini, dan itu akan ditambah dengan sumber daya fisik. Setelah itu baru kita akan mempelajari tentang sejarah sistem komputer dari awal sampai saat ini, sampai ke masa depan. Yang kedelapan itu ada network OS dan distributed OS, itu sebagai tambahan saja. Selanjutnya pada bagian pendahuluan kita akan pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu OS. Yaitu OS itu adalah singkatan dari operating system dalam bahasa Inggris atau sistem operasi. Nah, sistem operasi merupakan sebuah program yang menjadi perantara antara pengguna komputer atau user dan hardware komputer tersebut. Ini operating system akan menjadi penengah antara user dengan hardware, karena jika user memberikan sesuatu masukan kepada hardware tidak akan bisa mengerti secara langsung apa yang diinginkan oleh user. Karena user menggunakan bahasa kita, bahasa pembicaraan kita sendiri, sedangkan hardware memiliki bahasanya sendiri. Jadi operating system ini seperti menjadi translator antara kedua belah pihak, sehingga dua belah pihak ini bisa mengerti satu sama lain. Seperti jika saya ingin membuka suatu aplikasi, suatu game, mungkin YouTube, mungkin Google. Saya bisa memberikan suatu masukan kepada OS tersebut, yang mana OS tersebut akan mengubah di masukan saya tersebut yang akan bisa dimengerti oleh hardware yang saya miliki seperti PC atau yang lain. Begitu juga, dan setelah diproses, hardware itu akan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jika saya ingin membuka suatu aplikasi YouTube, maka aplikasi YouTube akan terbuka. Begitu. Tidak seperti seumpamanya saya membuka YouTube tapi yang buka malah Chrome. No, bukan seperti itu. Jadi OS ini akan menjadi suatu translator, menjadi penengah antara kita sebagai user komputer dengan komputer itu kita sendiri atau hardware-nya begitu. Yang selanjutnya, OS juga akan mengelola sumber daya hardware dari sistem komputer. Jadi OS akan menggunakan segala potensi dari semua bagian-bagian hardware yang ada di perangkat keras kita, di bagian hardware kita, seperti CPU, RAM, memori, PCIe, dan lain-lain. Itu akan semuanya dimanfaatkan secara maksimal, sehingga kita bisa mendapatkan experience yang maksimal juga. Selain itu, OS juga menyediakan user interface, yang mana ini akan memudahkan kita untuk memberikan masukan kepada hardware, apa yang akan kita lakukan, apa yang ingin kita munculkan, dan lain-lain seperti itu. Dan yang terakhir itu memfasilitasi eksekusi program perangkat lunak. Nah, semua aplikasi itu dibuat dengan fondasi itu adalah OS. Suatu aplikasi seperti Instagram sebagai contoh di dalam bentuk OS. Jika OS-nya berbeda, maka bentuknya pun akan berbeda. Seperti jika Instagram PC yang ada di Microsoft Store dibandingkan dengan
dibandingkan dengan Instagram yang ada di HP Android maupun HP iPhone, itu akan memiliki eh, codingan yang berbeda, bahasa yang berbeda, eh, user interface yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan dan OS yang ada yang menjadi fondasi dari aplikasi itu dibuat gitu. Jika kita bisa analogikan, OS ini seperti roh di dalam badan kita, dan hardware itu ada di badan kita. Hardware itu adalah badan kasar kita, badan yang kita gerakkan, yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat, yang bisa kita cium dan lain-lain. Itu hardware. Sedangkan OS itu roh yang yang ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi jika kita menginginkan suatu, roh kita akan melakukan mentransfer itu, mengubah itu. Seperti jika saya ingin mencetikkan tangan, seperti itu, roh saya akan gimana ya, mentranslate apa yang saya inginkan, sehingga badan saya ini akan melakukan hal yang saya inginkan seperti itu. Oke, lanjut. Di bagian kedua kita akan membahas tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, menilai dan memilih sistem operasi yang disesuaikan dengan kebutuhan user. Nah, ini hal yang sangat penting karena setiap user memiliki tujuan yang berbeda-beda, memiliki ciri khas. Saya bilangnya ciri khas yang menjadi sesuatu yang unik dari satu user tersebut. Seperti mungkin ada yang menginginkan laptopnya dia yang bagus, yang baru dibeli dengan harga yang sangat fantastis, mungkin 15 juta ke atas. Dia menginginkan Windows 11 seperti itu. Karena mungkin UI-nya bagus, interface-nya bagus dan lain-lain, itu terserah mereka. Namun ada juga di satu sisi orang-orang yang mungkin laptopnya sudah lama, sudah jadul, mereka ingin menggunakan OS yang bagus namun tidak memberatkan kinerja dari komputer mereka. Maka pilihan dari Windows itu akan disingkirkan terlebih dahulu. Maka biasanya orang-orang yang memiliki laptop dengan umur yang sudah cukup tua itu akan memilih untuk menggunakan Linux, karena Linux itu sangat cukup ringan. Karena saya juga belum pernah pakai, mohon maaf. Saya dengar itu Linux itu cukup ringan dan cukup user friendly. Jadi pengguna komputer yang awam pun mudah untuk mengerti seperti itu. Selanjutnya, tujuannya yang kedua adalah meningkatkan kinerja sistem komputer. Nah, setelah kita mengerti apa sistem komputer itu apa, sistem sejarahnya bagaimana, fungsinya sebagaimana, tujuan dari OS itu dibuat untuk apa. Jadi kita bisa mengetahui kesalahan atau kekurangan yang ada di suatu sistem. Mungkin seperti di Windows 11 dulu, saat Windows 11 baru rilis, di sektor gamingnya, di bagian sektor menjalankan suatu game itu masih kurang jika dibandingkan dengan Windows 10. Jadi kita sebagai user memberikan masukan kepada developer dari OS tersebut bahwa, Mas, ini loh, Windows 11 saya udah update Windows 11 tapi kok kinerjanya ya untuk main game kok ya jelek ya gitu. Jadi kita itu bisa meningkatkan kinerja sistem komputer walaupun hanya sebagai menjadi user dari komputer tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu kita membangun aplikasi penunjang. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Jika kita mengerti apa OS kita, apa yang kita gunakan itu apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kita bisa membangun aplikasi penunjang untuk OS tersebut. Mungkin saya ingin membuat YouTube yang tidak ada ads-nya. Saya bisa, namun saya akan bingung terkadang jika saya tidak menentukan platform apa yang saya akan pilih. Jika saya ingin menggunakan Windows, maka saya akan harus menggunakan OS Windows. Tidak bisa, kemungkinannya akan lebih kemungkinan untuk cepat jadinya itu makin cepat, makin besar seperti itu. Oke, bagian ketiga, tugas OS.
Tugas OS ini yang pertama sebagai pengelola sumber daya sistem komputer seperti yang saya katakan seperti di awal. OS akan mengelola semua semua daya-daya, semua yang ada di hardware di komputer itu, mulai dari program kontrol, I/O, file system yang bisa dilihat dari presentasi yang saya tunjukkan, ada error management dan lain-lain, itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga experience yang kita dapatkan sebagai user komputer itu menjadi lebih maksimal juga, seperti itu. Selanjutnya, tugas OS yang kedua adalah sebagai penyedia layanan API atau virtual machine. Yang ketiga, menyediakan user interface, sama seperti yang saya katakan pada awal video tadi. Yang keempat, sebagai penghubung antara user program dan dengan hardware, seperti yang saya katakan sebelumnya di awal tadi juga. Jika masih bingung, bisa diulang kembali videonya. Bagian keempat, fungsi dari OS. Yang pertama, menyediakan user interface, yang kedua, menyediakan program execution, yang ketiga, menyediakan operasi, mohon maaf ada typo sedikit, operasi I/O. Yang kelima, yang keempat, menyediakan file system manipulation. Jadi kita bisa mengubah file-file yang ada di sistem kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Yang selanjutnya ada menyediakan sistem komunikasi atau networking. Seperti kita akan melakukan mungkin menonton YouTube, jadi kita menggunakan network WiFi, mungkin LAN cable yang kita sambungkan dari WiFi ke PC kita, itu adalah sistem komunikasi. Yang selanjutnya ada error detection. Mungkin jika suatu aplikasi tidak bisa dibuka, maka error detection ini akan mendeteksi error dan menunjukkan suatu notifikasi menyatakan bahwa program yang kita inginkan yang kita ingin jalankan itu terjadi error saat dieksekusi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada resource sharing, yang mana kita bisa sharing semua resource kita, penyimpanan kita yang ada di perangkat kita, bisa menggunakan network yang seperti yang saya contohkan tadi. Dan mungkin kita bisa menggunakan network itu LAN network, yang mana bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya di lokal ekosistem, seperti itu. Yang selanjutnya ada fasilitas security, yang mana setiap OS memiliki fasilitas security-nya masing-masing. Dan saat ini saya menggunakan OS Windows, yang mana Windows menyediakan fasilitas security sendiri, yang biasanya yang namanya itu Windows Defender, seperti itu. Oke, bagian kelima, jenis platform dan OS-nya. Yang pertama itu ada microkomputer, dan OS-nya yang biasanya digunakan adalah Unix dan Windows. Untuk platform mainframe itu ada IBM sama Unix, superkomputer yang biasanya digunakan untuk meneliti sesuatu dalam konteks mungkin kuantum dan lain-lain, itu ada IRIX dan lain. Linux workstation yang biasanya digunakan di tempat-tempat kerja, dan server itu menggunakan Linux dan Windows. Networking biasanya menggunakan Linux, network, dan Windows. PDA ini smartphone, ada BlackBerry, Linux, Palm, Windows Mobile, dan lain-lain. PDA dan smartphone ini mirip-mirip, jadi agak sulit membedakannya. Yang selanjutnya itu dari smartphone itu ada Symbian, ada Linux, ada Windows Mobile. Dan yang terakhir itu ada tablet, yang mana itu sebenarnya smartphone tapi dengan ukuran yang jauh lebih besar dari biasanya. Itu ada iPad dengan macOS dan Galaxy Tab dengan Android, seperti itu. Pada bagian 6, sumber daya sistem komputer. Sumber daya sistem komputer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fisik dan abstrak. Ini dibagi berdasarkan wujudnya dia. Fisik itu bisa kita rasakan, bisa kita sentuh, bisa kita lihat, seperti itu. Contohnya keyboard, mouse, layar, speaker, modem, dan lain-lainnya. Kita bisa lihat itu, begitu. Namun ada juga yang abstrak,
yang mana itu ada di dalam dalam bentuk data atau program. Kita tidak bisa tahu itu bentuk bentuk dari program itu apa, bentuk dari data itu apa, karena kita tidak bisa melihat tidak bisa melihat datanya itu secara real, secara program dan program kita nggak bisa ngelihat program itu dan bentuknya seperti apa. Mungkin bentuknya seperti speaker, kita tidak bisa tahu, tapi kita bisa memunculkan tersebut, data-data tersebut, program-program tersebut melalui sumber daya komputer dalam bentuk fisik, seperti itu. Selanjutnya, sejarah sistem komputer. Sejarah sistem komputer itu sampai saat ini ada 5 gen. Gen pertama dari tahun 1945 sampai 1955, gen kedua tahun 1955 sampai 1965, tahun ketiga itu tahun 1965 sampai 1980, gen keempat 1980 sampai 1999 mohon maaf 19 itu karena ini antara gen 4 sampai gen 5 ini memiliki perbedaan peralihan yang sangat sulit karena saking cepatnya teknologi itu terus maju seperti itu. Jadi tidak bisa dispesifikkan di tahun berapa gen 4 itu beralih menjadi gen 5. Jadi saya memilihnya untuk menempatkannya itu sebagai 1999 X karena tidak bisa dipastikan kapan peralihan gen 4 dan gen 5 itu terjadi seperti itu. Dan gen 5 itu dari saat ini hingga masa depannya. Kita akan bahas dari gen pertama dulu. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum, bukan transistor. Tabung vakum ini. Jadi karena menggunakan tabung vakum, jadi ukuran dari komputer pada gen 1, generasi 1 ini itu sangat besar, sangat berat, yang mana membuat itu harganya sangat mahal. Sehingga yang biasanya menggunakan ini biasanya ialah militer. Mohon maaf, militer. Selain itu ada peneliti ilmiah dan lain-lainnya. Juga terkadang digunakan untuk perhitungan numerik. Contohnya itu adalah ENIAC dan UNIVAC. Contoh yang saya berikan ini adalah gambar dari ENIAC, dari komputer ENIAC yang ukurannya sangat besar. Dalam satu ruangan ini pun kemungkinan masih ada bagian-bagian di luar ruangan ini gitu. Seperti yang bisa kita lihat itu. Ruangan ini aja penuh. Belum lagi yang di belakang-belakangnya itu besar banget soalnya. Oke. Gen 2 terjadi pada 1955 sampai 1965. Untuk komputer generasi kedua ini sudah menggunakan seperti peralihan dari penggunaan vacuum tube dengan menjadi transistor. Namun transistornya ini masih berukuran cukup besar seperti itu. Namun jauh lebih kecil dari vacuum tube. yang mana itu membuat komputer-komputer pada gen kedua ini mulai lebih kecil, lebih stabil dan lebih andal dalam penggunaannya. Selain itu juga diperkenalkan sudah ada menggunakan magnetic core memory yang mana bisa lebih cepat dari penyimpanan pada sistem komputer sebelumnya. Dan pada masa ini juga mulai muncul bahasa pemrograman tingkat tinggi yang awal-awal, yaitu bernama apa namanya ya? Saya lupa, mohon maaf. Itu kalau nggak salah assembly namanya. Bisa dicari kembali. Yang contohnya ini adalah IBM 1401 dan DEC PDP Strip 8. Dan pada gambar yang saya sediakan ini adalah IBM 1401. Gen 3 1965 sampai 1980. Pada masa ini, integrated circuit menjadi populer karena memungkinkan integrasi beberapa transistor dan komponen ke dalam satu chip semiconductor. Jadinya beberapa bagian dari komputer itu dijadikan satu, yang menjadikan komputer menjadi semakin kecil, yang mana
Ini juga akan membantu yang mana mendukung multitasking, time sharing, dan virtual memory. Dan selain itu juga mulai terjadinya desentralisasi daya komputasi yang mendorong munculnya personal komputer atau komputer pribadi. Contohnya adalah IBM System 360 dan seri DEC VAX gitu. Dan ini adalah contoh ini adalah IBM System Strip 360 yang tersedia di internet. Ya, walaupun ukurannya masih cukup besar, namun sudah mulai diintegrasi jika dibandingkan pada gen kedua yang masih berpisah-pisah pada bagiannya. Ini sudah menjadi satu kesatuan seperti itu. Untuk gen 4, pada gen 4 ini mengalami perkembangan mikroprosesor yang mana menggabungkan CPU dengan komponen-komponen lainnya menjadi satu chip. Lebih kecil lagi daripada sebelumnya. Sehingga harganya menjadi lebih terjangkau dan bisa tersebar dengan luas. Selain itu, graphical user interface juga mulai muncul, teknologi jaringan juga mulai muncul, aplikasi perangkat lunak berkembang pesat dan serta mendorong era komputasi desktop. Yang mana komputer pada zaman sekarang itu pada zaman Gen 4 itu mulai cukup sudah powerful enough untuk melakukan hal-hal yang cukup kompleks seperti itu. Contohnya adalah Apple Macintosh, IBM PC, dan lainnya. Contoh yang saya berikan ini adalah Apple Macintosh yang dibuat oleh Apple pada tahun 1980-an. Dan ini kalau nggak salah pernah menjadi populer sekali pada seri pertamanya. Sampai Apple-nya kalau tidak salah yang saya pernah dengar itu Apple sampai menolak untuk membuatnya karena saking banyaknya demand yang terjadi seperti itu. Selanjutnya pada Gen 5 yang saat ini sampai masa depan. Generasi ini ditandai dengan kemajuan komputasi paralel, kecerdasan buatan, AI, dan sistem yang telah terdistribusi. Selain itu, sistem komputasi berkinerja tinggi, superkomputer juga sudah muncul, cluster sudah muncul yang memungkinkan kompleks data, simulasi kompleks seperti simulasi global warming yang pernah dilakukan oleh NASA dan Lockheed Martin yang ada di Amerika, menganalisis data-data yang kita dapatkan dan melakukan penelitian ilmiah seperti memperkirakan bagaimana terbentuknya bulan dan bumi yang dilakukan oleh NASA. Selain itu juga muncul cloud computing yang merevolusi sumber daya komputasi yang bisa diakses, dikelola, dan digunakan dengan fleksibel untuk bisnis maupun konsumen seperti itu. Selanjutnya, bagian terakhir, Network OS dan Distributed OS. Apa bedanya? Ini hanya tambahan saja. Network OS itu adalah merupakan sistem operasi yang diperuntukkan jaringan komputer diamankan user yang dimana, mohon maaf ada tipe, di mana user menyadari keberadaan komputer. Contohnya adalah Microsoft Windows Server, Novell Network, dan lainnya. Sedangkan Distributed OS adalah merupakan sistem di mana user tidak perlu menyadari keberadaan komputer-komputer yang terhubung. Contohnya Google File System, MapReduce, dan lainnya. Seperti itu. Contohnya dari Distributed OS ini adalah server-server yang dimiliki oleh Google, yang mana kita tidak tahu di mana servernya. Servernya itu ada, tapi kita tidak perlu tahu karena itu sudah berjalan sangat harmoni tanpa kita perlu tahu seperti itu. Oke, terima kasih terima kasih telah menonton video saya pada presentasi tentang sejarah sistem komputer dalam matkul sistem operasi. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekian, terima kasih.